Hai Sobat Iklim, apa kabar? Kembali lagi di channel Balai PPI KHL Wilayah Kalimantan. Buat Sobat Iklim, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe untuk mengikuti perkembangan berita seputar pengendalian perubahan iklim di wilayah Kalimantan. Hari ini kami akan menyajikan tutorial pengisian data teknis usulan program Kampung Iklim atau lebih dikenal dengan sebutan Proklim. Ini merupakan tampilan pengisian data teknis Proklim tahun 2021. Pada menu ini terdapat 7 pilihan yang lembar isian Proklim yang dapat teman-teman klik dan perlu dilakukan pengisian. Yang pertama yaitu identitas pengisi data. Yang kedua, identitas lokasi. Yang ketiga, data dasar lokasi. Yang keempat, data perubahan iklim. Yang kelima, data kegiatan adaptasi perubahan iklim. Yang keenam, data mitigasi perubahan iklim. Dan yang terakhir, data kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan. Pada lembar isian ini, terdapat beberapa bagian yang harus Sobat Iklim isi, di antaranya adalah nama lengkap diisi dengan nama lengkap pengisi data. Pada bagian jabatan, Sobat Iklim dapat memilih pada pilihan yang telah disediakan. Klik tombol drop down ini, kemudian Sobat Iklim dapat memilih salah satu di antaranya adalah Ketua Kelompok, Anggota Kelompok, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau lainnya. Contohnya, jika Sobat Iklim memilih Pemerintah Daerah, maka di kotak putih diisi dengan DLH Kabupaten Tanah Laut. Pada alamat lengkap, diisi dengan alamat pengisi data. Contohnya, Jalan Merdeka RT 05 RW 01, Desa Tirtajaya, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk provinsi, pengisi dapat memilih nama provinsi pada opsi drop-down pada menu yang telah disediakan. Untuk nomor telepon, diisi dengan nomor telepon pengisi data. Alamat email diisi dengan alamat pengisi data. Setelah selesai mengisi lembar isian identitas pengisi, klik menu selanjutnya untuk melanjutkan rangkaian pengisian berikutnya. Tampilan ini merupakan lembar isian identitas lokasi. Pada informasi lokasi, Sobat Iklim dapat mengisi dusun atau RW terlebih dahulu dengan memilih pada menu yang telah disediakan. Pada informasi lokasi, Sobat Iklim dapat mengisi dusun atau RW terlebih dahulu dengan memilih pada menu yang telah disediakan. Kemudian, tuliskan namanya di kotak putih yang telah disediakan. Selanjutnya, Sobat Iklim memilih desa atau kelurahan terlebih dahulu pada menu yang disediakan ini. Jika Sobat Iklim memilih desa, maka di kotak putih ini ditulis nama desanya. Kecamatan diisi dengan nama kecamatan lokasi usulan Proklim. Contohnya Kecamatan Bajuin. Untuk kabupaten, Sobat Iklim dapat memilih dengan klik tanda opsi drop-down menu. Misalnya Sobat Iklim memilih kabupaten, maka di kotak putih ini diisi dengan nama kabupaten. Contohnya Tanah Laut. Memilih nama provinsi pada opsi drop-down menu. Contohnya Kalimantan Selatan. Website diisi dengan alamat website lokasi Proklim jika ada. Email diisi dengan alamat email Proklim jika ada. Selanjutnya, narah hubung.
Pada nama diisi dengan nama orang yang dapat dihubungi pada lokasi proklaim. Alamat diisi dengan alamat orang yang dapat dihubungi pada lokasi proklaim. Telepon atau HP diisi dengan nomor telepon atau HP orang yang dapat dihubungi pada lokasi proklaim. Email diisi dengan alamat email orang yang dapat dihubungi pada lokasi proklaim. Untuk jabatan atau posisi di proklaim, diisi dengan nama jabatan atau posisi orang yang terkait pada lokasi proklaim. Untuk data verifikator ini diisi oleh verifikator proklaim. Berikut ini tahap pengisian lembar isian data dasar lokasi yang diusulkan. Luas lokasi proklaim diisi dengan data luas lokasi dengan satuan hektar. Misalnya 550 hektar. Pada keterangan tambahan diisi 2,80% dari luas Kecamatan Bajuin. Jumlah kepala keluarga diisi dengan data jumlah kepala keluarga dengan satuan KK. Pada pengisian jumlah KK ini, Sobat Iklim diharapkan mengisi sesuai dengan data yang ada. Misalnya, jumlah kepala keluarga 795 KK berdasarkan data profil desa. Untuk jumlah penduduk, misalnya 2.548 jiwa berdasarkan data profil desa. Dan ketinggian atau elevasi dari permukaan laut 500 mdpl berdasarkan data profil desa. Untuk topografi daerah, memilih opsi drop-down dengan topografi lokasi yang diusulkan, misalnya dataran sedang. Untuk tipologi lokasi, memilih opsi drop-down sesuai dengan tipologi lokasi yang diusulkan. Misalnya, lokasi yang diusulkan perdesaan. Untuk ciri khas lokasi, Sobat Iklim memilih drop-down sesuai ciri khas lokasi yang diusulkan. Pada penggunaan lahan dominan, Sobat Iklim dapat memilih 3 penggunaan lahan dominan pada opsi yang disediakan. Jika tidak terdapat, maka Sobat Iklim dapat menambahkan pada kotak keterangan tambahan. Untuk persentase diisi dengan angka persentase yang mempresentasikan penggunaan lahan tersebut pada lokasi proklaim. Misalnya, pertanian dengan persentase 60%, permukiman dengan persentase 40%. Pada sumber penghasilan utama penduduk, Sobat Iklim dapat memilih 3 sumber penghasilan utama penduduk pada opsi yang disediakan seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan. Jika tidak terdapat pada pilihan, maka dapat ditambahkan pada kotak keterangan tambahan. Persentase diisi dengan angka persentase yang mempresentasikan sumber penghasilan utama penduduk tersebut pada lokasi proklaim. Curah hujan rata-rata tahunan diisi dengan data curah hujan rata-rata tahunan. Contohnya 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Untuk data curah hujan bulanan diisi dengan periode data tahun pencatatan curah hujan bulanan yang tersedia. Misalnya tahun 2019. Kemudian, mengisi data curah hujan rata-rata bulanan dengan satuan milimeter per bulan. Pada kotak kategori akan menampilkan informasi kategori curah hujan yang diisi. Untuk sumber data, diisi dengan sumber data pada opsi yang telah disediakan seperti
BMKG, Dinas Pertanian, Kecamatan, dalam angka dan lainnya. Jika Sobat Iklim memilih lainnya, maka di kotak ini disebutkan sumber data tersebut. Misalnya, sumber data diperoleh dari profil desa. Setelah selesai mengisi lembar isian data dasar lokasi, Sobat Iklim klik menu selanjutnya untuk lanjut ke lembar isian informasi terkait perubahan iklim. Tahap pengisian lembar informasi terkait perubahan iklim dilakukan sebagai berikut. Pada lembar isian ini, Sobat Iklim mengisi tingkat kerentanan nilai indeks kapasitas adaptif atau IKA dan nilai indeks keterpaparan dan sensitivitas atau IKS pada kotak yang telah disediakan berdasarkan data SIDIK yang dapat Sobat Iklim akses melalui website SIDIK Men.LHK. Untuk memudahkan teman-teman, kami akan menyampaikan resume data kerentanan dalam bentuk file Excel. Untuk lebih jelasnya lagi, dapat dilihat dari contoh pengisian sebagai berikut. Untuk tingkat kerentanan diisi pada kotak putih ini, misalnya 3 berdasarkan data SIDIK. Nilai IKA-nya 0,56496 dan nilai IKS-nya 0,542. Selanjutnya, mengisi data perubahan yang terjadi di lokasi dalam 5 tahun terakhir. Pada tahap ini, Sobat Iklim memilih opsi drop down pada kolom tingkat kejadian pada lokasi berdasarkan kolom uraian. Misalnya, perubahan frekuensi. Sobat Iklim dapat memilih menu opsi. Apakah tingkat kejadiannya tidak ada data, bertambah, berkurang, atau tetap? Untuk informasi tambahan yang dapat diberikan, dapat diisi pada kolom keterangan. Selanjutnya, fungsi sumber air. Memilih pilihan pada kolom fungsi berdasarkan kolom uraian disesuaikan dengan lokasi proklim. Untuk informasi tambahan yang dapat diberikan, dapat diisi pada kolom keterangan. Pengisian dilakukan pada semua tabel yang tersedia pada lembar isian data perubahan iklim. Setelah Sobat Iklim melakukan pengisian data dari ID pengisi, ID lokasi, data dasar iklim, maka selanjutnya kita mulai mengisi data aksi perubahan iklim di lokasi. Untuk yang pertama, kita lakukan pengisian kegiatan aksi adaptasi perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang. Peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan. Pada bagian ini, terdapat 3 kegiatan adaptasi perubahan iklim yang dapat dilakukan yang disesuaikan dengan kondisi lokasi usulan proklim. 3 kegiatan tersebut yaitu 1. Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor. 2. Peningkatan ketahanan pangan. 3. Pengendalian penyakit terkait iklim. Untuk kegiatan adaptasi di wilayah pesisir atau daerah yang berada di sekitar pantai, sudah tercantum pada kegiatan pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor yang tertuang dalam komponen struktur pelindung alamiah, struktur pelindung buatan, dan relokasi pemukiman.
dan pada kegiatan peningkatan ketahanan pangan dalam komponen pengelolaan pesisir terpadu. Berikut ini merupakan tampilan isian aksi adaptasi perubahan iklim. Dalam pengisian data aksi adaptasi perubahan iklim, beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah 1. Pada kolom komponen, terdapat pilihan yang dapat dipilih sesuai kondisi lokasi. Misalnya, pada komponen pemanenan air hujan, terdapat pilihan apakah lokasi Anda memiliki permasalahan air bersih, apakah lokasi Anda memiliki masalah air untuk pertanian, atau ada kegiatan lain dalam pemanenan air hujan. Misalnya, kita pilih lokasi memiliki masalah air bersih. Maka, kita klik pada kotak berwarna putih pada bagian ini. Kemudian, akan muncul tanda bintang di kolom jenis kegiatan penampungan air hujan atau PAH, atau instalasi penampungan air hujan atau IPA. Tanda bintang ini menunjukkan jenis aksi yang wajib dilakukan sesuai dengan permasalahan di lokasi. Apabila di lokasi tersebut melakukan aksi untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka akan mendapatkan nilai aksi dan nilai efektivitas kegiatan yang telah dilakukan. Apabila di lokasi tidak memiliki permasalahan seperti yang terdapat dalam kotak putih ini, maka tetap dapat mengisi aksi yang ada di lokasi tersebut untuk mendapatkan nilai aksi, namun tidak mendapatkan nilai dari efektivitas kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita isi pada kolom berapa KK yang terdapat dari permasalahan. Jumlah kegiatan ada berapa kegiatan, dan berapa KK yang menerima manfaat dari jumlah aksi yang telah dilakukan. Kemudian, isi lama kegiatan dengan memilih pada pilihan yang tersedia, yaitu kurang dari 2 tahun, 2-4 tahun, atau lebih dari 4 tahun. Pada kolom kondisi dipilih, apakah baik, cukup, atau rusak. Dalam hal ini, bobot penilaian efektivitas akan muncul secara otomatis. Dilihat berdasarkan data jumlah KK yang terdampak dengan jumlah KK penerima manfaat dari aksi yang dilakukan. Pada kolom uraian atau bukti pendukung, dapat diisi dengan uraian singkat terkait aksi tersebut atau dapat diisi juga dengan keterangan dokumen foto terlampir. Khusus pada kegiatan pengendalian penyakit terkait iklim, jangan lupa untuk melakukan checklist pada kotak kegiatan ini wajib dilakukan. Karena kegiatan pengendalian penyakit terkait iklim harus dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, tidak membedakan tipe lokasi proklim. Ketika checklist ini dipilih, maka akan muncul tanda bintang yang menunjukkan kegiatan tersebut harus dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit terkait iklim. Lakukan pengisian untuk aksi adaptasi yang ada di lokasi sesuai tata cara pengisian yang telah dijelaskan. Apabila Sobat Iklim ada pertanyaan, silahkan sampaikan pada kolom komentar video ini. Langkah berikutnya, Sobat Iklim mengisi data aksi mitigasi perubahan iklim pada lembar isian berikut. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan perubahan iklim. Pada bagian ini, terdapat 5 kegiatan mitigasi perubahan iklim yang dapat dilakukan yang disesuaikan dengan kondisi lokasi usulan proklim. 5 kegiatan tersebut yaitu 1. Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair. 2. Menggunakan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi. 3. Melakukan budidaya pertanian rendah emisi gas rumah kaca. 4. Meningkatkan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi. 5. Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Secara umum,
Cara pengisian aksi mitigasi perubahan iklim sama dengan ketika kita mengisi data aksi adaptasi perubahan iklim yang sudah dijelaskan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah pada kolom komponen, terdapat pilihan yang dapat dipilih sesuai kondisi lokasi. Misalnya, pada komponen penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi terdapat pilihan, apakah lokasi Anda memiliki potensi pengembangan biogas? Apakah lokasi Anda memiliki potensi pengembangan mikrohidro? Misalnya, kita pilih lokasi memiliki potensi pengembangan biogas, maka kita klik pada kotak berwarna putih pada bagian ini. Kemudian akan muncul tanda bintang di kolom jenis kegiatan pemanfaatan gas metan untuk biogas. Tanda bintang ini menunjukkan jenis aksi yang wajib dilakukan sesuai dengan potensi kegiatan mitigasi yang dapat dilakukan di lokasi tersebut. Apabila di lokasi tersebut melakukan aksi mitigasi, maka akan mendapatkan nilai aksi dan nilai efektivitas kegiatan yang telah dilakukan. Apabila di lokasi tidak memiliki potensi atau permasalahan seperti yang terdapat dalam kotak putih ini, maka tetap dapat mengisi aksi yang ada di lokasi tersebut untuk mendapatkan nilai aksi, namun tidak mendapatkan nilai dari efektivitas kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, kita isi pada kolom berapa jumlah kakak pelaksana kegiatan. Jumlah kegiatan ada berapa disesuaikan dengan satuan yang tersedia. Kemudian, isi lama kegiatan dengan memilih pada pilihan yang tersedia, yaitu kurang 2 tahun, 2-4 tahun, atau lebih dari 4 tahun. Pada kolom kondisi dipilih apakah tidak berjalan, berjalan dengan beberapa hambatan, atau berjalan dengan lebih baik. Dalam hal ini, kolom tingkat pelaksanaan akan muncul secara otomatis dilihat berdasarkan data jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada kolom uraian atau bukti pendukung dapat diisi dengan uraian singkat terkait aksi tersebut atau dapat diisi dengan keterangan dokumen foto terlampir. Lakukan pengisian untuk aksi mitigasi yang ada di lokasi sesuai tata cara pengisian yang telah dijelaskan. Apabila ada pertanyaan, Sobat Iklim silahkan sampaikan pada kolom komentar video ini ya. Tahap pengisian lembar isian kelembagaan masyarakat dan dukungan kelembagaan dilakukan sebagai berikut. Untuk mengisi bagian kolom data yaitu diisi dengan informasi yang sesuai dengan uraian pada kotak yang telah disediakan. Jika pada kolom data merupakan opsi, maka sesuaikan pilihan berdasarkan kolom uraian. Untuk kolom keterangan yaitu diisi dengan tambahan keterangan. Sedangkan untuk kolom bukti pendukung wajib diisi dengan bukti pendukung berupa link dari dokumen pendukung yang diunggah ke dalam website SRN PPI pada saat pengisian data umum. Dari isian data teknis pada kelembagaan masyarakat, terdapat beberapa komponen kelembagaan. Ada nama lembaga diisi dengan nama lembaga yang diusulkan. Kemudian, nama lembaga pendukung yaitu seperti Karang Taruna, PKK, dan lain-lain. Pengakuan secara tertulis terhadap lembaga yaitu contohnya adalah peraturan desa, SK atau lainnya, tingkat kehadiran pengurus dan anggota dalam pertemuan sudah lebih dari 60% dengan dibuktikan seperti daftar hadir pada pertemuan rutin dan wajib mengisi bukti pendukung seperti link atau dokumen yang dilampirkan.
Struktur organisasi yaitu ada atau tidak struktur organisasi tersebut serta memberikan uraian tugas dan fungsi pengurus secara tertulis. Kemudian, mengisi keterangan tambahan dan wajib mengisi bukti pendukung seperti link atau dokumen yang dilampirkan. Pengurus bertugas sesuai tugas dan fungsi dengan dibuktikan seperti buku tamu, buku kas, arsip, surat atau laporan kegiatan, kemudian mengisi keterangan tambahan dan wajib mengisi bukti pendukung seperti link atau dokumen yang dilampirkan. Program kerja yaitu ada atau tidaknya program kerja tahunan secara tertulis yang disebutkan program kerja tersebut dengan minimal 2 tahun terakhir dan dokumen pendukungnya tingkat pelaksanaan program kerja lebih dari 60% dapat dibuktikan dengan laporan ataupun foto kegiatan tersebut. Aturan organisasi yaitu ada atau tidaknya aturan atau kesepakatan organisasi secara tertulis dengan memberikan keterangan dokumen, aturan atau kesepakatan tertulis dan dibuktikan dengan dokumen terlampirnya. Kemudian, ada atau tidaknya ADART yang minimal disahkan oleh pengurus dan dibuktikan dengan dokumen terlampirnya. Dan sistem kaderisasi untuk pengisiannya, data disesuaikan dengan uraian untuk memilih opsi ya atau ada atau tidak ada, kemudian mengisi keterangan tambahan dan wajib mengisi bukti pendukung seperti link atau dokumen yang dilampirkan. Untuk dukungan kebijakan terkait pengendali perubahan iklim, komponennya adalah kearifan atau kebijakan lokal yang dijalankan atau ditaati, kebijakan desa atau kelurahan, dan yang ketiga, kebijakan kecamatan, kabupaten, atau kota. Semuanya diisi sesuai uraian ya atau tidak. Kemudian, mengisi keterangan tambahan seperti peraturan desa, SK, atau yang lainnya, dan wajib mengisi bukti pendukung seperti link atau dokumen yang dilampirkan. Untuk komponen pada partisipasi masyarakat, ada komponen tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan lembaga, kesetaraan gender, kelompok rentan diisi sesuai opsi ya atau tidak dengan nanti dibuktikan dengan aturan terkait, catatan atau yang lainnya pada kolom keterangan tambahan. Pada bukti pendukung, wajib mengisi dengan link dokumen terlampirnya. Komponen yang terdapat pada kapasitas masyarakat yaitu menyebarkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke pihak lain seperti kunjungan dari kelompok, desa ataupun kelurahan lain dengan memilih opsi ya atau tidak pada kolom data serta memberikan keterangan tambahan dan memberikan bukti pendukung terlampir seperti daftar buku kunjungan tamu, kemudian uraian wakil masyarakat diundang menjadi narasumber kegiatan sosialisasi diisi pada kolom data dengan opsi ya atau tidak, serta memberikan keterangan seperti nama wakil masyarakat dan keahlian narasumber tersebut dengan membuktikan melalui dokumentasi kegiatan narasumber tersebut. Kemudian, uraian membuat dan menyebarkan bahan publikasi dan menyebarkan informasi secara digital atau online bisa diisi dengan pilih opsi ya atau tidak dengan memberikan keterangan seperti baliho spanduk, brosur, atau melalui webinar, website, dan media sosial dengan dibuktikan dengan dokumen terlampir. Selanjutnya, ada komponen tokoh atau pemimpin lokal dengan melihat ada atau tidak tokoh atau pemimpin lokal dengan menyebut nama tokoh atau pemimpin lokal tersebut. Komponen keragaman teknologi dalam adaptasi mitigasi perubahan iklim yaitu menerapkan teknologi tepat guna.
dengan memilih beberapa teknologi tersebut yang ada di lokasi serta memberikan keterangan nama teknologi tersebut dengan dibuktikan dokumen terlampir. Pada komponen memiliki tenaga lokal yang ahli dalam hal teknologi adaptasi mitigasi perubahan iklim, klik ada berapa tenaga lokal tersebut dan memberikan keterangan tambahan pada kolom keterangan dan bukti pendukung dengan dokumen terlampir. Selanjutnya, ada kemampuan masyarakat untuk membangun jejaring dari jejaring level lokal sampai dengan level nasional diisi dengan memilih opsi ya atau tidak dengan menyebutkan jejaring tersebut pada kolom keterangan dan memberikan bukti pendukung dokumen terlampirnya. Kemampuan masyarakat dalam meraih prestasi terkait kegiatan pengendalian perubahan iklim dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat internasional dengan memilih opsi ya atau tidak dan memberikan keterangan seperti sertifikat atau yang lainnya dengan melampirkan bukti pendukung tersebut. Komponen berikutnya adalah keikutsertaan dalam program terkait lain misal Desa Tangguh Bencana, Desa Mandiri Energi, Kampung KB, Desa Sehat Iklim dan lainnya, dari tingkat kabupaten kota sampai dengan internasional. Untuk mengisi data tersebut, dengan memilih opsi ya atau tidak dengan menambahkan keterangan tambahan dan bukti pendukung wajib diisi dengan link dokumen terlampir. Komponen dukungan sumber daya eksternal berupa dana. Komponen dukungan sumber daya eksternal berupa dana, barang atau jasa dari pihak lain yaitu ada dukungan baik dari dukungan pemerintah desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, organisasi pemerintah, serta dari perguruan tinggi atau akademisi. Data diisi dengan memilih opsi ada atau tidak dengan memberi keterangan tambahan pada kolom keterangan serta memberikan bukti pendukung melalui link dokumen terlampir. Komponen pada pengembangan kegiatan seperti konsistensi pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilakukan secara konsisten atau terus-menerus dengan memilih opsi ya atau tidak dengan memberikan keterangan kegiatan tersebut dilakukan selama berapa tahun terakhir dan dibuktikan data kegiatan tahun pelaksanaannya dan dokumen terlampirnya. Selanjutnya, komponen pada pengelolaan data aksi yaitu sistem pencatatan dengan ada atau tidaknya sistem untuk mencatat data aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta perkembangan kelembagaan dan dukungan keberlanjutan, baik manual atau komputerisasi dengan memberikan keterangan pencatatan tersebut dan memberikan bukti pendukung dokumen terlampirnya. Kemudian, komponen personil yaitu ada atau tidaknya personil yang bertanggung jawab mengelola data dengan memberikan keterangan nama personil tersebut dan bukti pendukungnya. Komponen selanjutnya, pembaruan data, yaitu dilakukan pembaruan secara berkala, diklik pada opsi ada atau tidak dengan memberikan keterangan, misal pembaruan rutin per bulan dan dibuktikan dengan bukti pendukung dokumen terlampir. Selanjutnya, komponen-komponen pada manfaat terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang pertama, manfaat ekonomi yaitu kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah memberikan manfaat dari segi ekonomi bagi masyarakat dengan memberikan centang checklist pada kolom data sesuai dengan yang terdapat pada kolom keterangan dan memberikan bukti pendukung tersebut. Yang kedua, manfaat sosial, yakni
kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah memberikan manfaat sosial dengan memberikan centang checklist pada kolom data sesuai dengan yang terdapat pada kolom keterangan dan memberikan bukti pendukung tersebut. Yang terakhir, manfaat lingkungan dan pengurangan risiko bencana, yaitu kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah memberikan manfaat lingkungan dan pengurangan bencana hidrometeorologi dengan memberikan centang checklist pada kolom data sesuai dengan yang terdapat pada kolom keterangan dan memberikan bukti pendukung tersebut. Sobat Iklim, berikut tampilan untuk lembar penilaian program Kampung Iklim. Pada lembar penilaian program Kampung Iklim ini, terdapat komponen penilaian, yaitu 1. Kegiatan adaptasi perubahan iklim dengan bobot penilaian 30%. 2. Kegiatan mitigasi perubahan iklim dengan bobot penilaian 20%. 3. Penurunan atau serapan emisi gas rumah kaca dengan bobot penilaian 10% yang akan diperoleh ketika sudah melakukan input data pada aplikasi Spektrum. 4. Kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan dengan bobot penilaian 40%. Sobat Iklim, seperti itu tata cara melakukan pengisian lembar isian program Kampung Iklim. Jadi, Sobat Iklim dapat mengikuti step by step atau Sobat Iklim bisa ulangi apabila ada bagian-bagian yang belum dimengerti. Dan Sobat Iklim juga bisa komentar untuk kita saling sharing. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sobat Iklim, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.